Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, di sini kartu tarot sudah aku shuffle teman-teman dan kemudian aku acak ya dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn di hari ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya, teman-teman. Oke. Nah, wow. Pada kartu yang pertama aku punya King of Pentacles. Ya, Raja Keberuntungan sih kalau aku katakan ya, teman-teman. Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Capricorn. Oke. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Raja koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Tentu ini adalah sebuah kartu ya yang memiliki sebuah arti, teman-teman, ataupun menggambarkan tentang sebuah kondisi ataupun keadaan yang dimana dapat aku akui secara kondisi kehidupan segala sesuatunya berjalan dengan baik banget ya, teman-teman. Mungkin kehidupan kamu penuh dengan keberuntungan nih. Ya, dari faktor ekonomi, mungkin ya kamu lebih baik daripada orang-orang yang berada di sekeliling kamu ya teman-teman. Jadi, kamu harus mensyukuri itu sih, mungkin kamu hidup lebih mapan ya, berkecukupan, kemudian, apa sih yang mungkin nggak kamu miliki, nah mungkin seperti itu ya. Ya paling tidak kehidupan kamu lebih baik daripada orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Nah, ya baik dari segi mungkin pekerjaan ya teman-teman, baik dari segi bisnis usaha, kemudian kehidupan asmara, rumah tangga, kesehatan. Jadi, ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur sih, ya. Karena, dengan selalu bersyukur teman-teman niscaya kamu akan memperoleh sebuah keberuntungan-keberuntungan yang lain. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Six of Swords ya, ataupun 6 pedang. 6 pedang muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya, untuk masalah peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn, ya mungkin dapat aku akui perjalanan perjalanan di dalam kehidupan kamu banyak mungkin hal-hal yang nggak begitu, apa ya teman-teman ya, mungkin hal-hal yang nggak begitu positif ya. Artinya untuk mencapai ke titik ini ya memang butuh perjuangan banget ya, teman-teman. Tidaklah mudah, tetapi ketika kamu berhasil mencapai segala sesuatunya ini, mungkin, apa ya, ciri-ciri dari teman-teman Capricorn nih ya, kamu tipikal orang yang memang terus mau berupaya, berusaha, bekerja keras gitu. Ketika kamu memiliki sebuah tujuan, ya terlihat banget sebuah ambisinya gitu, teman-teman. Kamu nggak pernah takut dengan sebuah tantangan dan masalah apapun yang selalu terjadi. Pasti kamu hadapi di sini. Ya, dan mungkin karena kamu orang yang cukup percaya diri, kamu orang yang cukup optimisme, ya, ketika ingin mencapai suatu tujuan, maka ya wajar sih ketika memang kehidupan kamu tuh lebih baik daripada orang-orang yang berada di sekeliling kamu, teman-teman. Karena kamu orang yang bekerja keras banget. Nah, itu mungkin kelebihan, ya. Dan kemudian aku juga merasakan dan melihat ya kalau untuk energi teman-teman Capricorn cenderung sih, mungkin dari segi kepintaran kamu juga orang yang cukup pintar ataupun bijak ya, seperti itu sih, teman-teman. Ya, next. Nah, aku punya Ace of Wands ya, teman-teman ya. Yang paling terpenting saat ini adalah gimana caranya untuk mempertahankan segala sesuatunya dengan baik ya teman-teman. Itu tadi dengan selalu bersyukur ya. Dengan mungkin ketika kamu memiliki sebuah rezeki yang cukup ya teman-teman, maka jangan lupa banyak orang-orang yang mungkin membutuhkan yang berada di sekeliling kamu ya paling tidak ya sedikit menyisihkan rezeki untuk orang-orang yang tidak mampu, mungkin itu akan semakin membuat jalan kerezekian kamu akan semakin luas ya, teman-teman. Nah, kemudian, jangan pernah merasa puas gitu loh teman-teman terhadap segala hal yang sudah kamu dapatkan, tetapi selalu bersyukur dan kemudian tetap harus lebih bekerja keras banget ya
untuk mencapai sebuah tujuan dan kehidupan di tahun 2025 ini. Karena kalau aku rasa sih untuk kehidupan teman-teman Capricorn ya, mungkin di pertengahan tahun 2025 ini ya teman-teman bakal banyak problem di sini. Nah, inilah sebuah kesempatan yang harus kamu ambil ketika yang ditakutkan segala sesuatunya akan drop ya teman-teman. Jadi kamu harus punya persiapan di sini ya. Ketika lagi lancar-lancarnya usaha bisnis kamu ya, keuangan kamu harus kamu tampung nih untuk persiapan gitu loh teman-teman ya. Nah, ya kan di sini ada Nine of Wands ya teman-teman. Semuanya harus memiliki sebuah bekal dan persiapan yang cukup matang untuk menghadapi sebuah kenyataan ataupun sebuah hal-hal yang mungkin tidak terduga, teman-teman. Ya, semuanya bisa saja terjadi loh. Ya, dan bahkan orang terkaya sekalipun ketika kekayaannya tiba-tiba diambil, teman-teman, maka dia akan jatuh miskin ya, ketika ada masalah. Jadi, terkadang sudah melakukan hal yang terbaik juga ada masalah, apalagi ketika melakukan hal-hal yang mohon maaf nggak benar ya, teman-teman. Jadi segala sesuatunya harus kamu lakukan dengan sebaik mungkin. Ya, contoh ketika kamu bekerja, ya lakukanlah pekerjaan itu sebagai mestinya. Teman-teman ya, lakukan hal yang terbaik. Aku yakin ketika kamu terus melakukan yang terbaik, maka niscaya nih, teman-teman ya, masalah yang mungkin berpotensi akan terjadi di pertengahan bulan tahun 2025 ini teman-teman, itu nggak bakal terjadi. Ya, karena apa? Dapat kamu minimalisir. Kemudian apa? Kemudian dari orang-orang yang berada di sekeliling kamu ini juga berpotensi loh untuk menghancurkan kehidupan kamu teman-teman ya. Orang-orang yang toksik. Jadi kuncinya adalah jangan terlalu mudah percaya teman-teman ya. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya dari teman-teman Capricorn. Bagaimana nih kondisi keuangan dari teman-teman Capricorn dalam pekan ini ya? Apakah energi keuangan kamu juga bagus, teman-teman? Oke. Dan pada kartu yang pertama aku punya Page of Cups ya. 8 cangkir ya, teman-teman. Ya, karena terbalik energinya ini jadi positif ya, teman-teman. Sebuah kelancaran, kelimpahan materi rezeki ya, teman-teman yang mungkin eh, adanya sebuah kekecewaan telah berakhir sih, ataupun ada sebuah problem masalah gitu ya, masalah keuangan. Tapi memang pada momen ini sih aku melihat segala sesuatunya cukup lancar ya, teman-teman, cukup berlimpah sih energi keuangan. Lalu bagaimana ke depan ya? Apakah akan lebih bagus, teman-teman, ataupun kebalikannya? Nah, pada kartu yang kedua aku punya dua cangkir di sini, teman-teman ya. Dua cangkir muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang energi keselarasan nih. Ya, mungkin juga berkaitan tentang sebuah kerjasama kah ya yang kamu lakukan dengan pasangan, dengan teman, ataupun dengan yang lainnya. Yang jelas memang pada intinya energinya sangat positif ya untuk masalah keuangan ya. Teman-teman ada sebuah pencapaian ataupun hasil kerjasama yang nggak sia-sia. Nah, seperti itu. Kemudian, oke, pada kartu yang ketiga, aku punya King of Swords ya, ataupun Raja Pedang. Nah, Raja Pedang muncul hadir teman-teman ya untuk energi kartu ketiga. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman bahwasanya memang untuk masalah keuangan kamu dalam pekan ini memang cukup baik, cukup stabil ya. Dan penting juga untuk bisa lebih pandai-pandai di dalam manajemen, teman-teman. Jangan terlalu mengikuti keinginan banget deh gitu ya. Mungkin keinginan yang terlalu penting itu boleh, tetapi keinginan yang mungkin saat ini nggak terlalu penting ya. Jadi harus bisa lebih kamu sesuaiin dulu deh gitu dengan kondisi kehidupan kamu saat ini nah gitu ya. Kemudian aku punya The Lovers ya sebagai energi penutup teman-teman ya terkait dengan kondisi keuangan ataupun finansial ekonomi teman-teman Capricorn ya. Sebenarnya sih segala sesuatunya cukup baik ya, hanya saja terkadang ketika kamu terlalu mudah percaya ya teman-teman ataupun terlalu boros deh gitu ya teman-teman, terlalu mengikuti keinginan maka memang hasil dampaknya akan buruk nantinya gitu sih. Jadi ketika kondisi keuangan kamu lagi lancar-lancarnya maka manfaatin dengan sebaik mungkin, dengan apa ya, dengan cara kamu tabung kah? Ya, teman-teman itu lebih baik sih daripada terlalu mengikuti nafsu ya. Ketika mengikuti keinginan ya akhirnya pasti penyesalan juga ya teman-teman. Ya karena tidak tahu nih ke depan bakal seperti apa, tetapi memang pada momen ini ketika kondisi keuangan kamu lagi bagus-bagusnya mungkin inilah yang kamu manfaatin ya. Kamu tabung, ya ketika mungkin sudah banyak, kamu investasikan mungkin untuk usaha bisnis kamu ke depan ya, apalagi, dan untuk memikirkan sebuah kehidupan hari tua deh teman-teman, aku rasa itu lebih penting ya. Next, poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini. Oke, sudah berumah tangga terlebih dahulu. Dan pada kartu yang pertama, aku punya Ace of Cups ya. Nah, Ace of Cups muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kehidupan rumah tangga teman-teman Capricorn.
ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya teman-teman, sebenarnya untuk masalah kehidupan rumah tangga saat ini bisa aku katakan nggak begitu stabil ya. Mohon maaf mungkin hubungannya sedikit, kurang begitu adem ya teman-teman, ya. Permasalahan yang sedang terjadi di sini aku merasakan ini lebih kepada tentang, kondisi keuangan sih. Keuangannya yang lagi nggak stabil teman-teman ya. Keuangannya lagi nggak stabil sehingga adanya sebuah ketidakstabilan untuk masalah keuangan kamu ini cukup menimbulkan adanya sebuah dampak ya, keharmonisan gitu. Jadi nggak seimbang, teman-teman nggak balance gitu ya. Yang ada terkadang ya menimbulkan sebuah konflik-konflik kecil, nah mungkin seperti itu sih ya. Sebenarnya kalau untuk masalah hubungan rumah tangga, ya nggak ada masalah sih. Ya permasalahannya itu karena adanya ketidakstabilan, ya sedikit ketidakstabilan lah untuk masalah keuangan kamu teman-teman. Jadi sebenarnya sih ketika kamu diuji untuk masalah keuangan nggak begitu stabil ya, ya harus sabar ya teman-teman. Ya karena memang semua orang pasti pernah merasakan energi ini. Nah inilah pentingnya tadi, ya pada poin kedua, ketika kamu dapat rezeki yang cukup bagus, maka kamu simpan, kamu tabung teman-teman ya, untuk kehidupan masa depan. Yang ditakutkan ini ketika ada problem masalah, ya bingung, jadi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah itu yang menjadi membuat rumah tangga bisa hancur berantakan teman-teman ya. Jadi harus punya persiapan-persiapan deh ya untuk, mungkin menghadapi masalah-masalah yang tak terduga. Next. Nah, pada kali berikutnya aku punya kesatria tongkat. Nah, untuk ke depan bagaimana teman-teman ya, insya Allah ke depan bakal lebih baik sih. Yang paling terpenting adalah saat ini gimana saling menguatkan satu dengan yang lain ya, saling lebih berkomitmen dan komunikasinya lebih diperbaiki ya teman-teman. Karena ketika hubungan kamu, rumah tangga kamu lagi nggak begitu adem ya, ini pasti menimbulkan adanya dampak negatif juga. Ya berpengaruh banget kok. Ya dari rezeki gitu loh teman-teman. Jadi semuanya harus selaras teman-teman ya. Ketika hubungannya selaras, ketika energinya positif, maka rezeki itu pasti bakal datang dengan sendirinya deh teman-teman. Ya, yakin deh. Next, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran ya. Oke, bukan semua tiga kartu ini. Nah, aku punya The Magician, ada Seven of Pentacles, dan ada Two of Wands ya teman-teman. Ya, mengenai tentang hubungan berpacaran kamu ya teman-teman. Aku lihat sih semuanya masih berjalan dengan lancar ya, masih happy, masih bahagia, ya hubungannya masih baik ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini aku rasa ya untuk masalah hubungan pasti ada dinamikanya juga ya, teman-teman. Mungkin nggak selalu berjalan dengan baik, nggak selalu berjalan lancar juga. Terkadang ada momen yang dimana ya mungkin hubungannya ada konflik ya, ada rasa kecemburuan. Ya itulah bumbu-bumbu di dalam kehidupan asmara ataupun berpacaran, teman-teman. Ya, sekali lagi ketika kamu sudah memiliki sebuah tujuan, artinya harus punya planning ya, teman-teman, ke depan. Jadi kalau ketika punya planning, punya tujuan, ya nggak apa-apa deh ke depan bakal seperti apa, mau gagal ataupun berhasil, paling tidak ketika kamu memiliki sebuah tujuan di dalam hubungan, maka di situ akan menjadi sebuah, motivasi ya, teman-teman, ataupun sebuah, penyemangat gitu di dalam sebuah hubungan. Apa, contoh mungkin ketika kamu ingin hubungan kamu bisa lebih serius, maka ya tunjukkan deh hal-hal yang serius itu gimana gitu ya. Tunjukkan deh hal-hal yang terbaik itu bagaimana agar hubungannya itu bisa benar-benar bisa langgeng dan ya kalau impian kamu, harapan kamu untuk bisa menikah, ya semoga gitu ya teman-teman. Jadi intinya harus bisa saling, melakukan hal yang terbaik dan itu tadi, emosionalnya harus lebih dikontrol ya teman-teman. Karena aku lihat memang, tingkat emosionalnya belum terlalu dapat terkontrol sih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini ya, lagi jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya 3 kartu. Nah, di sini ada 3 kartu ya teman-teman ya. Kalau dikatakan, saat ini kamu lagi berharap, ya wajar ya ketika memang, mungkin menginjak usia yang sudah cukup dewasa, cukup matang ya. Jadi wajar ketika kamu berharap ingin segera dipertemukan dengan jodoh dan pasangan hidupmu ya, teman-teman ya. Karena melihat dari energinya sih sebenarnya ya, gimana ya, mungkin sudah siap juga ya teman-teman lahir dan batin ya, teman-teman yang sudah dewasa, sudah matang ya, mungkin seperti itu sih. Dan kemudian mungkin juga di lain sisi, sudah terlalu lama sendiri ya teman-teman, ya inginlah gitu ya, menjalin sebuah hubungan asmara yang serius dengan seseorang. Nah, mungkin itu ya. Dan kemudian pada kartu ini, Strength ini kartu yang menggambarkan bahwasanya ya
ada penangkapan energi yang aku lihat di sini teman-teman, seperti ada energi penaklukan ya. Jadi untuk masalah kehidupan asmara dan jodoh berpotensi sih sebenarnya kamu akan berhasil menaklukkan nih ya, berarti menaklukkan bisa jadi mendapatkan, bertemu. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Kapan itu? Ya semoga dalam pekan ini deh teman-teman. Karena seperti memang Tuhan akan segera mempertemukan kamu sih ya dengan jodoh dan pasangan hidupmu teman-teman. Ya semoga deh ya. Oke next. Poin terakhir nih teman-teman ya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini, oke, sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang ya teman-teman. Nah, aku punya 3 kartu, ada The Sun, ya, ada Nine of Cups, dan ada The Devil teman-teman. Kamu harus hati-hati banget ya, harus waspada banget nih teman-teman, ya. Aku yang melihat energi, ada energi negatif ya, energi mungkin pelet, guna-guna ya, sebuah energi yang di mana sepertinya kamu lagi ditundukkan gitu sih. Tundukkan untuk apa? Melihat energi kamu ataupun kehidupan kamu saat ini mungkin untuk secara kondisi kehidupan baik ya, artinya dari segi ekonomi kah, gitu, keuangan kah, dan bahkan mohon maaf, bisa jadi kamu hanya dijadikan sebagai pelampiasan belaka loh teman-teman. Ketika kamu sudah terikat oleh dia, maka akan sulit untuk lepas, ya. Akan sulit untuk lepas ya, nggak masalah kalau memang energinya nanti akhirnya positif, tetapi ketika energi negatif ini loh, ini yang berpotensi akan menghancurkan kehidupan kamu. Jadi ketika kamu dekat dengan seseorang, teman-teman, dan kamu merasa mungkin, kemarin mungkin kamu nggak ada rasa ketertarikan gitu, tetapi kenapa tiba-tiba ya kamu ngerasa tertarik kepikiran. Nah itu teman-teman, ketika kamu merasakan energi itu, ya kamu rasakan, itu ada kaitannya sih sebenarnya tentang adanya black magic. Jadi cara untuk mengatasinya bagaimana teman-teman? Ya, kamu harus lebih sering-sering, berdoa ya, lebih mendekatkan diri sholat malam mungkin seperti itu teman-teman ya. Kemudian, apa ya teman-teman ya, selalu ikuti intuisi gitu sih. Karena biasanya sih energi negatif, black magic, guna-guna ataupun pelet itu dia mempengaruhi pikiran, tetapi hati tidak akan bisa dipengaruhi teman-teman. Jadi ikuti intuisi kamu. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya dari teman-teman Capricorn. Nah, yang pertama ada tanggal 30, tanggal 8, 7, 3, 18, 29, 20, 16, 19, dan yang terakhir aku punya tanggal 14, 6, dan tanggal 1. Maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.